Halo Kak Melani, apa kabar? Hai, aku kabarnya sehat, puji Tuhan sampai saat ini. Bang Tyson dan keluarga gimana kabarnya? Bang Tyson dan keluarga, Chloe dan juga Courage, puji Tuhan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Ini kan sekarang lagi ada berita-berita yang beredar. Katanya Kak Melani dan Bang Tyson mendatangi konselor pernikahan. Apa benar? Kabar yang beredar memang benar bahwa saya sama Tyson sempat mendatangi konselor pernikahan, dalam hal ini adalah seorang pendeta, dan memang saat itu pada saat di interview itu kalimat itu atau kata-kata itu keluar dari mulut saya. Pada saat itu justru saya sedang diinterview bukan mengenai rumah tangga saya. Saat itu saya sedang diinterview terkait masalah perceraian salah seorang teman selebriti juga gitu. Nah di situ aku sama Tyson tuh dianggap sama salah seorang teman media yang menginterview tuh kelihatannya keluarganya ini selalu harmonis. Dan saya share bahwa sebetulnya buat saya nih, my personal opinion adalah tidak ada rumah tangga yang sepertinya selalu sempurna, selalu smooth. Mungkin kelihatannya di sosial media seperti itu, tapi sesungguhnya kalau menurut saya pribadi, kayaknya rasa-rasanya tidak ada rumah tangga yang selalu adem ayem aja. Nah, saya juga share saat itu bahwa rumah tangga kami juga mungkin yang dianggap oleh banyak orang selalu kelihatannya harmonis sosial media, kami pun juga sebetulnya dealing dengan beberapa masalah juga. Bahkan aku juga sempat share bahwa memang kami sempat mendatangi konselor pernikahan, dalam hal itu adalah seorang pendeta, untuk mencurahkan our problems dan juga trying to find the best solution gitu. Kalau banyak orang bilang kenapa harus ke konselor pernikahan, justru menurut saya itu adalah salah satu investasi kami dalam rumah tangga. Karena buat saya pada saat rumah tangga kami sedang mungkin terhantam dengan masalah dan kami curhat dengan teman-teman, bukannya nggak boleh sih, tapi kalau misalnya kami curhat dengan teman yang tidak tepat, kok rasa-rasanya takutnya kami bisa terpengaruh dalam hal membuat satu bentuk keputusan. Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk curhat dan mencari solusi, yaitu kepada orang yang mungkin kami anggap lebih tepat, yang bisa memberikan kami guidance dalam memutuskan satu bentuk solusi untuk permasalahan yang kami hadapi. Ini sampai ada berita yang bilang rumah tangganya hampir retak dan mau berpisah. Apa benar Kak? Nah itu dia ya, yang bikin aku sih lumayan kaget. Karena dengan pemberitaan beberapa hari terakhir ini gitu, banyak yang sampai membuat headline bahwa rumah tangga aku sama Tyson itu diambang perpisahan. Bahkan ada yang bilang rumah tangganya sekarang diisukan retak. Dan ini banyak banget pihak keluarga, kemudian juga teman-teman terdekat, bahkan juga kolega-kolega kerja aku yang akhirnya konfrontasi gitu. Mereka kaget dengan pemberitaan ini. Menurut aku sih ini adalah persepsi yang lumayan salah gitu. Dan ini it's quite a misunderstanding bahwa pada saat pasangan suami istri itu datang ke konselor pernikahan, mereka dianggap bahwa rumah tangganya diambang kehancuran, atau mungkin dianggap rumah tangganya sudah hampir retak. Nggak selalu seperti itu sih, bahwa memang kami mungkin sedang menghadapi masalah seperti yang aku udah sampaikan. Nggak cuma sekarang aja, tiap tahun juga namanya kami punya kultur budaya yang berbeda, pasti ada aja masalahnya. Tapi kalau dibilang aku diisukan sudah mau berpisah dengan Tyson, menurut aku sih itu kurang tepat. Dan sampai dibilang juga rumah tangganya retak, kayaknya saat ini kami masih berada di rumah yang sama dan juga masih selalu berusaha untuk mengusahakan rumah tangga kami untuk mudah-mudahan selalu bisa sama-sama. Kalau ada gesekan biasanya karena apa Kak? Apakah masalah ekonomi atau orang ketiga? Nah ini juga yang pengen aku luruskan di sini. Ini banyak banget yang bilang, wah kayaknya Melani sama Tyson ini mungkin diisukan rumah tangganya retak gara-gara mungkin permasalahan ekonomi. Karena Melani sekarang itu lebih sering tampil di televisi dibandingin Tyson. Yes, memang benar gitu. Secara karir di pertelevisian atau di dalam dunia entertainment, mungkin aku melaju lebih kencang dibandingkan dengan suamiku. Tapi bukan berarti Tyson tidak bekerja. Tyson saat ini banyak bekerja di belakang layar, alias mungkin bisa dikatakan work from home, yang tidak tampil di layar kaca. Jadi kalau dibilang gesekan atau permasalahan itu karena masalah ekonomi, jawabannya tidak. Dan kalau yang kedua, ada juga pemberitaan mungkin diduga akibat orang ketiga, itu tidak sama sekali. Kalaupun ada gesekan dalam rumah tangga kami yang sekarang ini hampir 11 tahun, biasanya sebagian besar disebabkan oleh karakter kami yang berbeda. Karena kami berdua ini dibesarkan dengan budaya dan juga value ataupun kultur yang memang totally different. Saya orang Batak dengan budaya ketimuran, dan Tyson dengan budaya Australia ke barat-baratan. Kenapa akhirnya mau buka suara di vlog ini?
Kenapa akhirnya mau buka suara di vlog ini? Karena aku ngerasa bahwa akhir-akhir ini sudah banyak sekali teman-teman media yang juga merupakan banyak di antara mereka punya hubungan dekat, hubungan baik sama aku. Dari mulai aku awal karir, dari zaman pacaran sama Tyson, aku selalu hampir dengan semua media punya hubungan yang baik. Aku ngerasa nggak enak banget tidak bisa merespon satu persatu WhatsApp mereka dan juga telepon mereka. Bahkan ada beberapa media yang sampai nongkrongin depan rumah. Bukan nggak mau jawab, tapi juga kadang-kadang kan kita butuh waktu untuk bisa menentukan jawaban yang paling tepat. Nah, daripada aku satu persatu ya menjawab interview dan mungkin jawabannya akan berbeda-beda, lebih baik aku ringkaskan semuanya jawaban aku dan teman-teman bisa mengambil di vlog aku. Aku pengen selalu punya hubungan yang baik dengan semua teman-teman media. Oleh sebab itu aku menjawab semuanya nih hal-hal yang mungkin membuat kemarin publik banyak yang ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi melalui vlog aku ini, dan juga sekaligus meluruskan mungkin banyak orang-orang terdekat yang juga sampai harus konfrontasi, terutama juga pihak-pihak keluarga terdekat yang menanyakan apa betul Melanie sama Tyson akan berpisah. Jadi melalui vlog ini mudah-mudahan aku bisa meluruskan kemarin pemberitaan yang lumayan lumayan bikin banyak telepon, banyak WhatsApp yang akhirnya juga membuat aku jadi nggak comfortable gitu. Mudah-mudahan melalui vlog ini aku tetap bisa punya hubungan baik sama semua teman-teman media, terutama yang dekat sama aku dan juga Tyson, dan juga untuk semuanya komedo kesayangan aku, komunitas Melanie Ricardo, orang-orang yang sayang sama aku sama Tyson yang mendoakan ataupun mungkin memberikan komentar apapun juga. Mudah-mudahan melalui vlog ini semuanya bisa tahu paling nggak duduk permasalahannya, tidak secara detail karena itu adalah masalah privasi kami, tapi paling nggak gambaran secara generalnya aja. Oke Kak Melanie, terima kasih banyak ya waktunya. Aku juga pengen ngucapin terima kasih untuk semuanya teman-teman yang udah memberikan komennya, baik yang positif ataupun mungkin ada yang sedikit negatif. It's okay, menurut aku semuanya adalah bentuk perhatian terhadap aku dan juga keluarga. Aku mohon doanya semoga aku, Tyson dan juga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan kuat senantiasa. Juga buat semua teman-teman supaya kita semua dalam keadaan yang sehat juga. Thank you.